Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau bikin segmen baru, yaitu Chika Story. Dan di segmen Chika Story ini, aku mau cerita horor dari pengalaman aku sendiri ataupun dari teman-teman aku yang pernah aku dengar. Jadi sebelumnya ya, jangan lupa ya klik tombol subscribe di bawah dan klik loncengnya dan klik all atau semua. Dan juga klik like-nya, dan kalian juga bisa komen cerita pengalaman horor kalian. Apartemenku. Aku seorang mahasiswi di salah satu universitas swasta di Jawa Tengah. Di tahun 2017, tahun ketiga kuliah aku harus menjalani kerja praktek di salah satu perusahaan di Jakarta. Aku bersama dua temanku, Indra dan Retno. Selama di Jakarta, aku dan teman-teman kami bertiga tinggal di sebuah apartemen milik Pak Anwar, manajer perusahaan tempat kami kerja praktek. Beruntung, kami memperoleh tempat tinggal secara gratis selama kami kerja praktek, tapi di apartemen itulah semua hal yang janggal itu terjadi. 15 April 2017, kami bertiga berangkat menuju Jakarta. Kala itu kita sampai di sana malam hari. Aku lupa tepatnya jam berapa. Pak Anwar menjemput kami di stasiun. Sungguh baik hati sekali beliau. Lalu kami diantar ke apartemen di mana kami akan tinggal. Di lantai 6, Tower B, nomor 607, tidak ada perasaan aneh saat memasuki apartemen itu. Hanya satu yang aku rasakan saat di lorong lantai 6 sepi. Kami diantar Pak Anwar sampai ke dalam apartemen sambil menunjukkan isinya. Ada 2 kamar, 1 kamar besar dan 1 kamar kecil, ruang tamu yang menyambut dengan dapur, dan 1 kamar mandi di dekat pintu masuk. Untuk pembagian kamar, aku dan Retno di kamar besar dan Indra di kamar kecil. Singkat cerita, kami memulai kerja praktek dan kehidupan di sini dengan normal, tanpa gangguan apapun. Sampai Indra bercerita kalau dia setiap malam sulit tidur karena sering mimpi buruk didatangi oleh sosok wanita berambut panjang. Sampai dia tak berani untuk tidur di kamar kecil itu lagi. Dia memilih tidur di ruang tamu depan kamarku dan Retno. Jujur, aku sedikit peka dengan hal semacam itu. Saat aku cek kamar Indra, memang rasanya berbeda. Tapi aku tak melihat sosok apapun. Mungkin karena itu belum terbiasa ya dengan suasana baru, pikirku. Beberapa hari setelah itu, kejadian aneh mulai aku alami. Malam itu, kami bertiga pulang ke apartemen menjelang maghrib. Oh iya, apartemen di sini banyak yang tak berpenghuni. Di lantai 6 yang kami huni, hanya 6 yang dihuni. Malah yang di lantai lain paling hanya 2 atau 3 yang dihuni. Oke, lanjut. Setelah sampai di apartemen, Retno langsung ke kamar untuk bersih-bersih, sedangkan Indra menonton TV di ruang tamu. Lalu aku memutuskan untuk mandi. Saat aku masuk kamar mandi, aku baru saja menutup pintu. Belum sempat kulepas gagangan pintunya. Di luar aku mengetuk tok-tok. Ada yang mengetuk. Di luar ada yang mengetuk tok-tok-tok. Langsung kubukakan pintu kamar mandi itu dan gak ada siapa-siapa. Di luar ada yang mengetuk, tok tok tok. Langsung kubuka
pintu kamar mandi itu dan gak ada siapa-siapa. Aku pikir itu ulang iseng Indra, tapi Indra masih belum beranjak dari depan TV. Perasaanku mulai tidak enak kala itu, karena perasaan aku cek di pintu keluar, karena memang kamar mandinya kan sebelahan sama pintu keluar. Lorong tampaknya remang-remang karena ujung lorong lampunya tidak dinyalakan. Mataku langsung menangkap sosok putih yang ku yakin itu sosok Poci. Tampak belakang. Aku langsung menutup pintu, berusaha mencerna apa yang baru saja aku lihat. Retno dan Indra yang paham aku memiliki sedikit kepekaan dengan hal itu, mereka bertanya padaku, apa yang terjadi? Aku ceritakan semua, dan setelah itu aku meminta Retno untuk berjaga di depan kamar mandi. Retno dan Indra yang paham aku memiliki sedikit kepekaan, dan hal itu mereka bertanya kepadaku apa yang terjadi. Aku cerita semua, dan setelah itu aku meminta Retno untuk berjaga di depan kamar mandi. Bentar, pegel, lanjut lagi ya. Ini belum apa-apa. Oke, lanjut. Lift ada di kedua ujung lorong. Satu menuju gerbang depan, dan satunya menuju gerbang belakang. Di kedua ujung lorong itu selalu gelap karena unit-unit yang di dekat lift itu semua tidak berpenghuni. Jadi ya makin parno aja kalau naik turun lift pas malam gitu. Indra mulai gak nyaman tinggal di sana karena dia benar baru bisa tidur setelah subuh meski dia sudah pindah ke ruang tamu. Dia mengaku kerap mendengar suara tangisan wanita dari kamar kecilnya. Anehnya, hanya Indra yang mendengar suara itu. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk tinggal di Bekasi bersama kakaknya. Kini tinggal aku dan Retno yang tinggal di sana. Oh iya, apartemen ini kedap suara. Jadi begitu pintu masuk ditutup, suara dari luar gak akan bisa terdengar. Nah, selang sehari setelah Indra pindah gangguan-gangguan itu mulai muncul. Malam itu aku dan Retno sedang mengobrol di kamar semari menunggu waktu tidur. Seperti biasa, pintu kamar selalu kami tutup dengan rapat. Tiba-tiba dari dapur terdengar suara seperti piring diketuk-ketuk pakai sendok. Ting ting ting. Begitulah ya suaranya. Aku dan Retno langsung diam dan saling berpandangan. Tanpa kami berdua mendengar hal yang sama, masa iya tikus? Gak mungkin. Juga suara dari luar kan? Suara itu muncul hampir tiap malam, tapi tidak satupun dari kami yang berani membuka pintu kamar dan memastikan apa yang terjadi. Semakin hari semakin menjadi. Gak hanya suara piring, tapi suara orang mondar-mandir di ruang tamu. Suara-suara itu terus muncul saat aku dan Retno sudah di kamar dan hendak tidur. Seminggu berlalu, suara-suara itu terus muncul di malam hari. Sebenarnya ingin melihat, membuka pintu kamar gitu, tapi takut juga kan. Lihat yang enggak-enggak, kayak pas di lorong. Dan kali ini mereka semakin berani. Yang kali ini aku dan Retno dengar membuat kami benar-benar ingin pulang ke rumah. Malam itu seperti biasa, aku dan Retno sedang asyik mengobrol di kamar. Aku masih ingat kala itu sekitar jam 10 malam. Pintu kamar sudah tertutup rapat. Tiba-tiba terdengar suara kaki mondar-mandir di depan kamar. Dan tak lama setelah itu terdengar suara serak nenek-nenek. Kira-kira seperti ini.
Aku dan Retno terdiam. Retno ketakutan, aku pun sama. Siapa yang gak takut dengar suara itu? Apalagi ini kedap suara. Yang di sini kan cuma aku dan Retno. Suara itu terdengar cukup lama. Aku berkali-kali membaca ayat kursi sampai suara itu menghilang.